Perkenalkan, nama saya Hoirul Rozikin Darussalam. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan serta mempraktekkan tentang manipulasi data pada database Oracle. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk dapat memahami statement DML atau Data Manipulation Language, kemudian dapat melakukan menyisipkan baris, merubah baris, menghapus baris dari tabel, kemudian dapat mengontrol transaksi. Data Manipulation Language atau DML adalah suatu statement yang dijalankan pada saat kita melakukan penambahan baris, kita melakukan memodifikasi baris, serta melakukan penghapusan baris pada tabel. DML statement identik dengan operasi insert, modify, dan delete. Istilah transaksi mengandung pengertian kumpulan statement DML yang membentuk suatu fungsi tertentu. Selanjutnya, menambahkan baris ke dalam tabel, yaitu operasi insert, di mana sintaksnya yaitu insert into, kemudian nama tabel, dalam kurung kolom-kolomnya, kemudian values, kemudian dalam kurung nilai-nilai dari kolom-kolom tersebut. Coba nomor 1, yaitu menyisipkan baris ke dalam tabel depth. Itu insert into, nama tabel, depth, kemudian nama kolomnya, depno, diname, dan log. Kemudian values, masukkan nilai dari depno 50, nilai dari diname development, nama dari location Detroit. Kita praktekkan. Plus Scott Tiger, insert into depth, depno, diname, log, values 50, kemudian diname, karena string gunakan petik tunggal, development, kemudian Detroit, vendor created. Ini kita mengecek, select bintang from that. Di sini akan terlihat pada nomor 50, yaitu development yang berlokasi di Detroit. Selanjutnya itu insert dengan nilai 0. Kolom yang tidak disebutkan dalam perintah insert to secara otomatis akan diisi dengan nilai 0. Contoh pada percobaan 2, itu seperti pada kolom berikut, kolom NOC, LOC atau location akan berisi nilai 0. Karena pada insert into ini hanya mengisi pada isian kolom, yaitu depno dan diname, kemudian value-nya hanya untuk depno 60, kemudian diname-nya miss. Ini kita praktekkan apakah benar lokasi akan berisi nilai 0. Insert into depth, depno, diname, values 60, miss. Kita select bintang from depth. Pada depno 60 di sini terlihat dengan nama miss yang lokasinya berisi nilai 0. Selanjutnya untuk percobaan 3, kalau tidak disebutkan kolom apa saja yang harus diisi, maka nilai pada value harus mencantumkan semua kolom yang ada pada tabel sesuai dengan urutan. Itu contohnya insert into depth tanpa menampilkan kolom-kolom yang harus diisi. Kemudian values, maka isi dari values harus berurutan, yaitu harus depno terlebih dahulu, kemudian diname, kemudian location. Kemudian kita isi values 70 untuk depno, diname finance, kemudian untuk location 0. Kita praktekkan. Insert into depth, values 70,
kemudian finance ya 0. One row created, kita coba select bintang from debt. Nah, di sini finance lokasinya 0. Selanjutnya itu insert menggunakan fungsi dan nilai terformat. Suatu fungsi bisa digunakan suatu nilai dalam perintah insert. Contohnya untuk percobaan 4, contoh berikut menyertakan fungsi sysdate ke dalam tabel IMP. Sini insert into tabel IMP, kemudian kolomnya mno, iname, job, mgr, hire date, sal, com, dan depno. Jadi di sini value-nya yang dimana pada hire date-nya kita isi dengan sysdate. Berarti tanggal saat data dimasukkan, yaitu hari ini. Kita praktekkan. Insert into IMP dan nama kolom mno, name, job, mgr, hire date, salary, kemudian com, depno, kemudian kita isi values 7196 dan dengan nama green, jobnya salesman, dan kode MGR nya 7782, kemudian hire date nya sysdate itu hari ini, kemudian salarinya 2000, com 0, kemudian depno nya 10. One row created. Ini kita cari, select bintang from IMP where mno nya sama dengan 7196. Nah, cari, akan muncul dengan nama green, job salesman, dengan kode manager 7782, yang hire date nya itu hari ini 22 April 2012, salarinya 2000, komisi 0, kemudian depno 10. Selanjutnya untuk percobaan nomor 5, contoh berikut ini menggunakan nilai data tanggal yang diformat pada perintah insert. Nah, di sini insert into IMP, value-nya, kemudian isikan mno 2296, iname-nya aromano, kemudian job-nya salesman, mgr 7782, kemudian untuk hire date sini kita menggunakan format tanggal, jadi format to date itu dengan 3 Februari 1997, dengan salari 1300, komisi 0, dan departemen 10. Kita praktekkan. Insert into IMP, values 2296, dan aromano, perusahaan salesman, 7782 untuk manager, kemudian hire date, to date, format untuk tunggal Februari 397, and mon dd y nah 1300 0, 10. One row created. Yang kita select bintang from IMP where mno sama dengan 2296, maka muncul iname aromano, job salesman,
kode manager 7782, kemudian hire date itu yang sudah diformat tadi sehingga muncul 3 Februari 1997, salary 1300, komisi 0, kemudian nomor departemen 10. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu insert dengan variabel substitusi. Itu untuk percobaannya. Nomor 5, berikut ini akan dicantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel dengan perintah insert. Maka kita akan tekan insert into tabel, kemudian nama kolom, dipno, diname, dan location, kemudian values, yang dimana variabel substitusi yaitu dalam memasukkan nilai dipno yang baru, yaitu departemen ID. Kemudian variabel substitusi untuk diname itu departemen name, dan variabel substitusi untuk pengisian log itu location. Kita praktekkan. Insert into tab, dipno, diname, kemudian log, values, and department ID. Kemudian karena string, jangan lupa petik tunggal, and department name, kemudian string lagi untuk and location. Oke, di sini akan langsung meminta nilai berapa untuk departemen ID yang baru. Kita masukkan 80. Kemudian departemen name-nya kita beri nama education. Kemudian lokasinya Atlanta. Kawan row created. Coba select bintang from tab. Maka akan muncul dengan nomor baru yaitu 80 dengan nama education yang berlokasi di Atlanta. Selanjutnya yaitu pembuatan script dengan customisasi prompt, yaitu dengan menggunakan perintah accept dan prompt. Untuk percobaan nomor 6 itu sama seperti percobaan 5. Namun di sini kita membuat file SQL. Kita buat terlebih dahulu SQL-nya. Kita buat dengan Notepad. To accept department ID from ID from string untuk pertanyaan. Silakan masukkan nomor departemen. Ini juga set department name from, silakan masukkan nama departemen, dan set location from, silakan masukkan lokasi departemen. Lalu kemudian kita menggunakan insert into tab, dipno, kemudian kolom diname dan log and values, kemudian variabel substitusinya itu departemen ID, kemudian departemen name, kemudian location.
Maka kita simpan file, kita masukkan ke D, kita beri nama coba.sql, sudah.sql, close, dan kita buka command prompt, kan add, kemudian direktorinya coba.sql, akan muncul langsung yang kita masukkan tadi, yaitu permintaan dengan pertanyaan silakan masukkan nomor departemen. Kita masukkan 90, kemudian masukkan nama departemen, payroll, kemudian lokasi departemen, Houston. Maka akan terbentuk satu baris yang baru. Kita select tentang from department, itu nomor 90 dengan nama payroll yang berlokasi di Houston. Selanjutnya kita mengopi baris dari tabel lain. Itu di sini digunakan untuk mengopi baris yang berasal dari tabel yang lain. Itu menggunakan query select from dan where. Berikut contohnya untuk nomor 7. Itu berikut ini akan ditambahkan baris baru ke dalam tabel manager yang berasal dari tabel pegawai yang pekerjaannya manager. Sini untuk menambahkan yang pekerjaannya manager. Kita select terlebih dahulu tabel manajernya. Berarti di sini pada user code tidak ada tabel manager. Jadi kita harus membuatnya. Tuh, kita buat tabel yang baru. Create table, kita beri nama, mungkin ada mgr, kita coba dulu. Gak ada juga. Kita create tabel, kita beri nama manager, yang berisi ID, name, salary, dan hire date sesuai dengan percobaan. Masukkan ID, number, kita size nya 7, kemudian name varchar 2 14 15, kemudian salary number 7, kemudian hire date tabel created. Kita periksa tabel yang baru kita bikin, manager muncul. Kalau kita insert sekarang, set into tabel manager, itu dengan ID, name, salary, dan hire date, dengan select mno, name, sal, dan hire date from tabel employees where job menggunakan manager. Hire date, maka 0 created. Kita lihat tentang from tabel manager. Oke, ini akan menampilkan Jones, Black, dan Clark yang pekerjaan mereka adalah sebagai manager.
Selanjutnya itu perubahan data, itu mengupdate. Untuk sintaksnya yaitu update, kemudian nama tabel, kemudian set, nama kolomnya, kemudian value, kemudian pengkondisian where. Apabila tidak menggunakan where, maka semua pada kolom dari tabel tersebut akan diganti dengan value yang baru kita update. Jadi semuanya akan tergantikan. Kita coba percobaan nomor 7, yaitu ubah nomor departemen menjadi 20. Untuk pegawai yang memiliki nomor departemen 7782, maka update emp set depno sama dengan 20, kemudian kondisinya where mno sama dengan 7782. Ini kita perhatikan, update emp set depno sama dengan 20, where mno sama dengan 7782. Maka one row updated. Dengan gini mno 7782 pada tabel emp akan berganti menjadi departemen number bekerja di departemen 20. Untuk lebih mengetahui tentang from emp where mno sama dengan 7782, maka deploy-nya akan 20. Selanjutnya, apabila tidak ada pengkondisian, maka semuanya akan di set 20. Itu hasilnya makanan seperti ini. Untuk mempraktekannya kita menggunakan tabel MGR yang baru kita buat tadi. Kita coba melihat file manager, ID-nya. Sini kita akan mencoba set salary tanpa kondisi. Nah, tambah klausa where manager set salary dengan kita masukkan 10, maka zero created. Kita coba kembali tentang from manager. Nah, maka salarinya semuanya akan dipukul rata dengan update yang tadi baru dimasukkan, itu salarinya 10. Selanjutnya itu update dengan multiple column subquery. Jadi di sini untuk coba nomor 8, ubah nilai dari kolom pekerjaan dan nomor departemen dari pegawai dengan nomor pegawai 7698 sehingga nilainya sama dengan jenis pekerjaan dan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7499. Maka update emp set, karena mengeset dua kolom yang sama, maka job, depno, kemudian sama dengan, baru kita masukkan subquery untuk pencarian data yang pegawai dengan nomor 7499. Itu select job dan depno from emp where mno sama dengan 7499, where mno sama dengan 7698. Ini untuk kondisi data pegawai yang akan diganti. Kita coba, kita periksa terlebih dahulu setelah bintang emp. Kita periksa untuk yang akan kita ganti, yaitu mno 7698 itu black manager, kemudian depno-nya 30. Sekarang kita coba update emp set job dan depno sama dengan
select job dipno from emp where mno sama dengan 7499 kurung where mno sama dengan 7698. Kawan row updated, kita coba select bintang from emp yang dimana mno nya 7698. Maka Black yang semula bekerja sebagai manager akan diupdate menjadi salesman, yaitu dengan dip yang sama, yaitu 30. Selanjutnya update berdasarkan tabel yang lain. Ini artinya perubahan pada sebuah tabel di mana kondisi perubahannya ditentukan berdasarkan nilai yang terdapat pada tabel yang lain. Itu contohnya untuk percobaan 9, ubah data nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai dengan pekerjaan yang sama dengan pegawai bernomor 7788. Kemudian data nomor departemen tersebut harus diubah menjadi data yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki pegawai 7788. Jadi di sini kita melakukan update tabelnya emp set. Di sini kita mengubah dipno sama dengan select dipno from emp where mno sama dengan 7788. Kemudian where untuk pengondisiannya where job sama dengan select job from emp where mno sama dengan 7788. Jadi di sini mengubah dipno dari pegawai yang pekerjaannya sama dengan pegawai 7788 tersebut, mengubah dipno-nya menjadi dipno dari pegawai 7788. Kita lihat terlebih dahulu data pegawai dari tabel emp yang dimana jobnya sama dengan dari tabel 7788. Maka sini kita where job dengan query select job from emp where mno sama dengan 7788. Oke, sini kita melihat jadi ada dua nama yang pekerjaannya sama dengan pegawai 7788. Pegawai 7788 merupakan Scott dan pekerjaannya analis. Maka di sini untuk update-nya itu mengubah dipno dari Scott berubah menjadi dipno 7788, maksudnya Ford diubah menjadi dipnonya Scott. Jadi hasil sintaks ini tidak ada perubahan karena sama-sama 20. Jadi kita coba saja emp set dipno select dipno from emp where mno sama dengan 7788 where job dengan select job from emp where mno sama dengan 7788. Control update tuh, hasilnya nanti akan sama seperti ini, yaitu tetap dipno nya 20 karena Ford yang pekerjaannya sama dengan
7788 yaitu analis, akan diubah depno-nya menjadi depno yang dimiliki oleh Scott yaitu 20. Jadi tidak ada beda. Selanjutnya untuk kesalahan pada update, itu salah satu kesalahan pada perintah update. Seandainya kita berusaha untuk merubah data, sedangkan data tersebut terikat pada integrity constraint yang merupakan suatu key, maka tidak dapat. Kita ganti, kita lihat untuk nomor 10 itu buat data pegawai dengan nomor departemen 10 diubah menjadi nomor departemen 55. Di sini akan terjadi error dikarenakan nomor departemen 55 tidak terdapat pada tabel pegawai. Kemudian query yang benar tanpa kesalahan dari kesalahan update tersebut, maka update IMP select depno sama dengan 20 where depno sama dengan 10. Maka di sini karena depno dengan nomor 55 tidak terdapat dalam tabel pegawai dan tabel departemen. Selanjutnya itu menghapus baris dari tabel atau operasi delete. Ini menggunakan perintah delete from, kemudian nama tabel, kemudian dengan kondisi. Sini kita untuk tipe nomor 11 menghapus data pegawai yang mempunyai nama departemen sama dengan development. Maka delete from dep where the name sama dengan development. Ini kita praktekkan. Delete from dep where the name sama dengan development. Maka when row deleted, kita periksa, select bintang from tab where the name sama dengan development, maka baru selected karena data baris dengan departemen number development sudah dihapus. Selanjutnya percobaan nomor 12 yaitu hapus data semua pegawai yang tanggal mulai bekerjanya setelah tanggal 1 Januari 1995. Maka di sini where hire date lebih dari, kemudian format tanggal to date 01/01/97. Nah, kan delete from IMP where hire date to date t dd mm y dimana tanggalnya 01/01/97. Maka one row selected, one row deleted, akan terhapus yang baru. Kemudian jika klausa where ditiadakan, maka semua baris dalam tabel tersebut akan dihapus karena tidak ada untuk kondisi khususnya, maka semua baris akan terhapus. Itu untuk percobaan nomor 13, hapus semua baris yang ada pada tabel pegawai. Sini tidak usah kita praktekkan karena nanti akan menghapus semuanya. Hapus. Selanjutnya delete berdasarkan tabel yang lain. Subquery dapat digunakan dalam statement delete untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan data yang ada di tabel yang lain. Itu kita menggunakan subquery dalam where untuk operasi delete. Itu dimana percobaan 14 menghapus data pada tabel pegawai untuk pegawai yang bekerja pada departemen sales. Maka delete from IMP where depno sama dengan
select depno from dep where dname sama dengan sales. Kasih row selected, kita coba, kita tampilkan dulu. Yang bekerja pada sales, bintang IMP where depno sama dengan select depno from dep where dname sama dengan sales. Tuh salesman dan kita delete from emp where depno dan select depno from dep where dname dengan sales. Six rows deleted, yaitu 6 data pegawai yang bernamakan Allen, Ward, Martin, Black, Turner, dan James akan terhapus. Nah, selanjutnya itu kesalahan pada delete. Itu jika baris data yang dihapus pada tabel berkaitan dengan integrity constraint, maka akan terjadi kesalahan. Itu cobaan nomor 15. Misal akan dihapus data pada tabel departemen yang memiliki nomor departemen 10. Jika nomor departemen 10 ini mempunyai data yang berkaitan dengan data yang ada di tabel pegawai, itu ada pegawai yang di departemen 10, maka akan muncul kesalahan karena berkaitan dengan integrity constraint. Itu untuk statement yang terjadi kesalahan tersebut, yaitu delete from dep where depno sama dengan 10. Ini tidak bisa dihapus karena ada keterkaitan dengan integrity constraint dari tabel IMP. Maksudnya itu transaksi database. Jika DML berkaitan dengan manipulasi pada tabel, maka DDL atau Data Definition Language berkaitan dengan pendefinisian tabel. Sedangkan DCL atau Data Control Language berkaitan dengan kontrol transaksi. DDL dan DCL secara otomatis akan di-commit atau dilakukan perubahan secara permanen pada akhir dari transaksi. Itu ada statement commit dan rollback pada DCL. Kemudian ada juga statement save point, merupakan statement dari DCL. Di sini perintah commit berfungsi untuk menandai perubahan secara permanen pada data. Dan untuk rollback, mengembalikan keadaan sesuai dengan titik keadaan yang ditandai dengan save point. Atau jika rollback tidak diberi parameter, maka keadaan akan dikembalikan pada titik perubahan yang terakhir. Untuk pemrosesan transaksi secara implisit, itu transaksi akan diproses secara implisit atau dilakukan operasi commit secara otomatis untuk kegiatan berikut ini. Yang pertama, setelah statement DDL diberikan, setelah statement DCL diberikan, kemudian proses exit secara normal dari SQL+, sedangkan perintah rollback secara otomatis akan dijalankan jika terjadi kondisi yang abnormal atau terjadi sistem failure. Itu kegagalan sistem. Berikut adalah beberapa latihan soal yang dapat kita coba untuk lebih mengetes pemahaman kita untuk manipulasi data pada Oracle Database berikut. Untuk latihan soal nomor 1, itu buat tabel my_employee yang mempunyai struktur sebagai berikut. Itu ada ID, last name, first name, user ID, dan salary. Tipenya number, varchar 2, kemudian number. Itu tapi untuk kolom ID terdapat constraint not null. Kita tekan, kita create table,
namanya my employee. Nah, value nya ID, kemudian number 4, not null, kemudian last name varchar 2, size nya 25, kemudian first name varchar 2 25, kemudian user ID digabung, user ID varchar 2 size 8, kemudian kolom yang terakhir yaitu salary, number 9,2, tabel created. Kita lihat description my employee. Terus sebagai berikut, seperti pada contoh. Nomor selanjutnya, nomor 2, yaitu tambahkan baris data berikut ke dalam tabel my employee, sehingga jika ditampilkan akan tampil listing data tabel sebagai berikut. Dari ID 1 sampai 5, dan isi nama, last name, first name, user ID dan salary-nya. Untuk nomor 2, menambahkan data sebanyak 5 data. Nah, kita itu kemudian tabel my employee, dan values, dan 1 Patel, kemudian Ralph, dan user ID nya R Patel dan 795. Kemudian yang kedua, kita masukkan Dance, kemudian first name nya Betty, kemudian usernya Dance, dengan salary 860, Betty, Dance 860, dan yang ketiga, ID nya 3, kemudian diberi nama Biri, first name nya Ben, user ID nya Biri, salary 1100. Data yang keempat, dan last name Newman, chat Newman, dengan salary 750, dan data yang terakhir, nomor 5, itu Rob Burn, first name nya Audrey, user ID nya Aro Pebur,
dengan salary 1550. Maka kelima data sudah dimasukkan. Kita melihat my employee, maka akan muncul 3 data, itu Patel, Tan, Spiri, kemudian Newman dan Robun. Nomor selanjutnya nomor 3 itu buat penambahan baris data ke dalam tabel menjadi permanen dengan menggunakan perintah commit. Sebelum di commit, untuk membuktikan bukti bahwa penambahan data belum permanen, buka SQL Plus lagi tanpa menutup SQL Plus yang masih dibuka. Kemudian dari SQL Plus yang baru buat perintah select bintang from my employee, maka akan terlihat bahwa tabel masih kosong. Tabel baru berisi jika perintah commit sudah diberikan atau kita keluar secara normal dari SQL Plus tempat baris data ditambahkan. Nah, kita buka CMD, baru masuk SQL Plus, Scott, Tiger, masukkan select bintang from my employee, maka selected karena pada tabel nama kita pengisian belum kita menggunakan commit. Nah, ini kita lakukan commit. Maka itu yang satunya kita buka ulang, maka akan muncul karena sudah di commit pada tempat asalnya dia dibuat. Selanjutnya nomor 4 yaitu ubah nama akhir dari pegawai bernomor 3 menjadi Dexler. Dan untuk nomor 4, nah, kita lakukan untuk mengupdate nama akhir dari pegawai bernomor 3 menjadi Dexler. Maka update nama tabelnya my employee, kemudian set nama akhir last name menjadi Drexler, where nomor 3 berarti ID-nya 3 di 93 kawan row updated. Kita coba bintang from my employee, maka yang semula bernama Biri akan diganti menjadi Drexler Band. Selanjutnya nomor 5 yaitu ubah gaji menjadi 1000 untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Maka kita gunakan update my employee, set salary 1000, where salary kurang dari 900. Maka zero updated. Kita periksa tentang from my employee, maka semua yang gajinya kurang dari 900 akan diupdate menjadi gaji 1000. Selanjutnya untuk nomor 4 itu periksa perubahan yang terjadi daripada soal nomor 4 dan nomor 5 yang kita sudah buat tadi. Kita select last name dan salary from
my employee. Nah, Patel Sari 1000, Densis 1000, kemudian Drexler 1100, Newman 1000, Robburn 1550. Selanjutnya yaitu delete pegawai dengan nama Betty Dance, kemudian periksa hasilnya. Ini kita akan delete from tabel my employee menggunakan where Betty Dance menggunakan last name dengan Dances. Wow, control deleted. Kemudian periksa hasilnya, like bintang from my employee. Dari ID 1 langsung ke 3, yaitu yang Betty Dance, terletak pada nomor ID yang kedua. Kemudian nomor selanjutnya nomor 8, simpan semua perubahan HTML dengan menggunakan perintah commit. Tanda commit complete. Selanjutnya nomor 9, beri tanda save point di sini. Oke. Save point here. Kemudian nomor 10, setelah itu hapus semua data dalam tabel my employee. Delete from my employee. Semua akan terhapus. Kemudian nomor 11, periksa hasilnya dengan menulis semua isi tabel. Select bintang from my employee dengan urut selected. Dan nomor 12, batalkan penghapusan dengan memberikan perintah rollback di sini. Rollback completed. Kemudian soal yang terakhir, periksa hasilnya dengan menulis semua isi tabel, maka data pada tabel akan terlihat kembali. Nah, select bintang from my employee. Akan kembali data-datanya yang berisikan Patel, Drexler, Newman, dan Robburn. Demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.